Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Mari kita simak bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Bos, jangan di sini dong. Ya, sini dulu. Seluruh pejabat DKI dan para pengusaha yang terkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Ya, pertama ini saya datang karena pertama kali lihat kawasan ini. Kawasan ini laporan masalahnya banyak sekali sebetulnya. Kami terus berusaha, ini adalah aset DKI, dan pedagangnya pun sebetulnya pengusahanya itu kadang-kadang sudah dapat unit usaha dari pihak lain sebetulnya. Jadi sehingga ada distorsi, ini yang saya minta mau diluruskan. Karena bagi kami Pemda DKI, setiap tempat usaha itu adalah inkubator. Ini untuk membantu orang yang belum mampu untuk masuk. Kita ini negara Pancasilais itu bukan kapitalis. Saya suka cerita sama Pak Jokowi, ada beda kita dengan pemikiran barat dengan kita. Beberapa pemikiran barat, negara barat, itu berpikir, orang kaya itu kenapa mesti dibelain supaya dia bisa cari untung, bayar pajak, lalu orang miskin itu dibukain tempat kerja supaya dia nggak ribut, nggak ganggu yang kaya. Ini teori luar negeri. Teori dalam negeri kita enggak. Kita bukan musuhin orang kaya, karena Pancasila itu jelas ketuhanan yang Maha Esa sama keadilan. Jadi hubungannya jelas. Kalau dalam Islam hablum min Allah, hablum min nas. Nggak mungkin kalau Anda dekat Tuhan tapi nggak sayang sama orang, nggak adil, Anda pasti salah agama. Ini pasti yang ngajarinnya nggak benar, gurunya. Nggak mungkin, otomatis. Ya Kristen Katolik juga sama. Kamu kasih Tuhan Allah pasti sesama manusia. Kalau enggak, pastor pendeta lu pasti ngaco aja. Nggak mungkin orang makin beribadah tapi makin benci sesama. Pasti salah. Pancasila juga sama. Orang ngaku ketuhanan yang Maha Esa tapi nggak memberikan keadilan. Secara ideologi salah dia. Secara agama menghina firman Tuhan juga. Nah sekarang sama, kita balik ke sini. Lalu Pancasila harusnya seperti apa? Kita melakukan pemerintahan ini. Orang yang nggak bermodal harus kita naikkan supaya dia bisa bersaing sama yang bermodal. Sehingga kita akan bersaingnya benar. Misal contoh, Bapak Ibu nggak ada cerita ngutang di bank 5 juta atau 10 juta utang ini, bunganya murah masih oke. Katakanlah utang usaha 5 juta di bank, dikasih hadiah gerobak 7,8 juta, kira-kira bank apa yang bisa kayak begitu? Nggak ada. Ngutang 10 juta dapat gerobak hampir 8 juta. Ini kenapa saya minta sama Pak Irwandi, saya nggak mau lagi gerobak-gerobak yang kayu, yang jelek-jelek, saya nggak mau lihat lagi itu saya bilang. Saya mau stainless, bila perlu nih gerobak kita mati dia belum rusak. Ini kenapa? Karena makanan kita, banyak orang mau beli makanan yang kanker meningkat. Hampir 30% yang jual makanan tanpa sadar, dia beli dari pabrik yang nakal, mengandung borak, formalin, obat terlarang. Akibatnya anak remaja sudah ada yang kanker usus. Ini kanker itu ngantri di Jakarta. Kita lagi mau bangun rumah sakit kanker yang bisa 1000 ranjang. Lalu kalau miskin gimana? Stadium 4 dibalikin ke rumah, mati dia.
Kita juga akan menyediakan 500 apartemen supaya orang miskin itu nikmatin hidup sebelum mati. Mudah-mudahan dia tinggal apartemen bagus, dia doanya jangan pulang dulu deh, pulangnya nanti aja. Nah tapi saya mau cegatnya dari sini. Maka yang main makanan, semua gerobaknya harus bagus, terdaftar di Smart City. Nanti orang juga bisa pesan, kalau syukur-syukur dia ngerti aplikasi. Di situ udah tercantum dia lolos dari BPOM. Lalu gerobak ini kalau dia udah kaya, udah malas dagang, bagaimana? Boleh jual nggak? Nggak boleh. Karena ini milik kita bersama. Turunan ke anak boleh nggak? Menantu? Oh boleh, boleh. Anak menantu mau dagang boleh nggak? Boleh. Nanti kalau anaknya makin pindah dagang mau minta lagi boleh nggak? Boleh. Bagaimana kami tahu? Baik, kami minta Bapak Ibu tanggung jawab. Ada urunan uang. Bayar berapa ribu sehari? 4.000 ya? 4.000 sehari masuk ke bank. Saya juga lagi mau mengusahakan Bapak Ibu kan pulang dagang malam, bank udah tutup. Nanti ada orang tukang tagih pakai mesin, setor ke dia, langsung print dapat bukti store. Saya ingin uang Bapak Ibu itu tiap hari masuk di bank. Saya bisa mempelajari kira-kira Bapak Ibu dagangnya untung atau rugi, butuh modal tambahan atau tidak. Jadi teori kita sederhana, yang punya 5 kita kasih 5 loh nanti. Jadi yang makin pinter dagang, makin rajin, makin untung, itulah yang kami akan kasih dia lebih banyak. Jadi teorinya bukan teori bagi rata. Saya tidak suka kalau ada gerobak, ada apa, ada berapa pedagang? 100, bagi 100, nggak bisa. Nanti udah dapat 50 nakal, males, nggak usah kasih. Dia kerja saja. Nanti kalau dia nggak makan gimana? Kita lagi siapin di Cianjur 92 hektar. Kalau nggak mau kerja, nggak mau makan, saya tanggung makan siang malam. Aku mau lihat tahan nggak dikurung di Cianjur di Tangerang. Bohong itu semua itu. Masjid Istiqlal gitu besar. Kalau buka bersama, siapin 3.000. Kadang aja gak habis. Di Jakarta ini banyak tukang bohongnya kadang-kadang tuh. Bukan bohong makan, males. Mau dapat jualan-jualan nggak bisa. Ini uang rakyat, uang negara. Makanya saya tegaskan, siapa yang nakal, cabut. Soalnya kayak tempat ini usaha mesti dirapiin, saya bilang. Yang punya usaha siapa jelas masukin bank. Yang maju, yang rajin, yang jujur, kasih modal yang banyak supaya dia jadi konglomerat, supaya dia kaya. Jadi tujuan kita adalah bagaimana membuat lapangan tanding ini sejajar. Bapak Ibu nggak mungkin bersaing sama orang kaya, beli tanah aja mahal. Gimana mau saingan? Orang kaya udah main aplikasi, BPOM, tempatnya semua bagus. Saya mau tanya, kalau pedagang gerobak ini suruh beli yang model ini 7 juta atau 5 juta, mau beli nggak? Nggak bakalan. Kalau ada orang kaya punya ginian, sama kalian yang gerobak kayunya pakai cat-cat nggak jelas, orang rata-rata mau beli yang nggak jelas apa yang bagus gerobaknya? Yang bagus. Makanya itu tugas kami, membuat Bapak Ibu bersaingannya sejajar. Tapi saya minta Bapak Ibu harus jujur. Kami ini seperti orang tua saja. Anak yang rajin, yang jujur, butuh modal kami bantu. Tapi kalau enggak, saya nggak akan segan-segan sikat habis. Saya beda dengan pejabat yang lain. Nggak ada baik-baikan saya. Anda kalau nggak benar, keluar. Nggak makan, saya kasih makan. Anakmu mau sekolah, aku biayain. KJP. Sama kayak KJP dulu. Kasih duit yang gede 600-900 ribu, emaknya belanja di Indomaret Alfamart sini. Kurang ngajar kan beli handphone, makanya nggak boleh tarik tunai. Terus maki-maki sama saya, dasar brengsek nih si Ahok. Memang gue brengsek kok sama yang korup, gue bilang. Saya bilang nggak mau pilih Ahok, nggak usah pilih, pilih aja gubernur lain. Kayak gue kurang kerjaan juga. Sederhana saya sebetulnya. Nggak usah ngancam-ngancam saya, nggak usah pilih saya. Kalau Bapak Ibu nggak benar terima gerobak ini, pasti kita cabut. Pasti saya suruh cabut. Kalau Pak Irwandi nggak mau cabut, saya pecat dia. Tadi baru saya bilang sama Pak Wali Kota, saya bilang Pak Wali Kota, ini timur ini emas ini. Kita sekarang ada terminal Pulau Gebang. Ini ada tol, ada 16 tol dalam kota. Kenapa jalannya nggak mau dilebarin semua, bus semua masuk supaya ini kawasan jadi ramai? Ada berapa orang tahu ini tempat? Tadi saya udah suruh Pak, udah nyuruh Pak.
nggak ada SKPD yang dukung. Aduh, saya bilang, pantesan kemarin ada yang ngajuin, semua SKPD mau dibalikin berkuasa sama wali kota. Saya bilang, ngapain bikin biaya gede saja? Wali kota gimana? Nama juga wali kota, wakil gubernur. Panggil PU mana, kalau nggak mau dengerin, lapor, pecat. Ganti pemain baru, apa yang pusing? Kita ini tuh terlalu lama. Nggak enak. Nggak enak terus. Ada juga yang ngarap begini, tunggu aja gubernur ini nggak jadi gubernur lagi, kita pesta pora lagi. Ya sudah, kita ngadu nasib. Kalau memang nasib saya masih jadi gubernur, gue sikat tuh kira-kira gitu. Ya, kalau nasib gue nggak jadi, ya pesta juga terbatas. Ini udah keterlaluan. Kita sekarang juga udah main apa? Desember Pasar Jaya akan punya pasar grosir perpulakan Keramat Jati. Jadi saya tugaskan Pasar Jaya. Saya perhatikan kenapa pedagang kita itu kalah bersaing dengan pasar modern. Pedagang kelontong semua jualan-jualan, kenapa kalah? Jadi kalau ilmu dagang, ini ilmu dagang kakek saya ngajarin ini. Bukan belajar menjual ini pulpen. Misalnya kita mau dagang bolpen ya, bukan belajar menjual bolpen, tapi belajar bagaimana membeli bolpen dengan harga murah dan mutunya baik. Kalau bisa belinya murah dan mutunya baik, kurang pintar pun bisa jualan dengan mudah, betul nggak? Kalau udah belinya mahal, mutunya jelek, kamu bisa jualan, itu pasti lagi di pasar malam, bohong semalam itu. Sayang anak. Udah jual, besok balik lagi, mana tuh pedagang, pulpennya udah patah, hilang dia, pindah lagi ke tempat mana. Tapi kalau dagang ini menerus. Nah sekarang sama, kenapa kita nggak bisa bersaing? Pedagang kita, kelontong kita, belinya itu bukan harga pabrik, bukan harga distributor, belinya udah lewat tangan ke-4, ke-5. Kadang-kadang alasan nggak ada modal, boleh utang lagi. Nah sekarang saya udah ketemu, kalau gitu saya mau langsung dari sini ke pedagang. Pasar Jaya ada 153 pasar. Kita mau main sembako termasuk makanan kebutuhan pokok yang lain. Kenapa? Orang miskin di Jakarta atau gaji pas-pasan, kuli istilah gitu ya, gaji UMP itu 73% duitnya habis di sembako. Saya bilang sama pegawai, ngapain lu demo-demo? Minta naik gaji 5 juta. 5 juta gaji, biaya beli sembako 4,9 juta. Nggak ada guna kan? Lebih baik gaji 3,5 juta, tapi biaya hidup hanya 2 juta lebih, 2,5 juta. Itu lu kaya. Jadi ngapain untuk naik gaji terus? Naik gaji pegawai dikurangi, dipecat. Yang penting kita tekan, termasuk bus mahal, rumah mahal. Kayak ini lokasi gitu besar. Kenapa nggak bawanya industri, bawanya semua apartemen? Berapa sewanya? Ya udahlah, gampang lah. Kalau yang nggak punya duit 15.000 aja. Jadi orang bisa hidup. Tapi begitu udah kaya, ini nggak boleh dijual. Kalau anak menantunya masih kurang nasib baik, tinggal di situ. Ada yang tanya sama saya gini lagi, Pak, kalau 5 turunan, 7 turunan tetap miskin gimana Pak ya? Terus saya bilang, ya goblok kamu, doain anak cucumu miskin terus 5 turunan. Ya kan harusnya ada KJP, ada BPJS Kesehatan, ada bantuan modal, bunga murah, subsidi bus, subsidi perumahan. Beragama percaya sama Tuhan yang Maha Esa lagi. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Ya enggak? Ini kan jelas. Udah diajarin kok manjada wajada. Oh sungguh-sungguh pasti kamu berhasil itu. Saya sekolah Islam, gak usah heran. Saya di kampung saya itu 93% Muslim. Saya SD SMP sekolah Islam. Jadi gak masuk akal orang itu gak berubah nasib. Orang firman Tuhan juga bilang kok Tuhan gak mungkin rubah nasib satu bangsa kalau bukan dia rubah sendiri. Tapi kalau pemerintah tidak mendorong keseimbangan melawan yang bermodal, gak bisa kita. Ini teori dunia ya begitu. Kalau jatuh dari atas ke bawah, kalau tinggi ya mati, gravitasi. Orang punya duit banyak sama nggak punya duit ya nggak bisa bersaing, betul nggak bapak ibu-ibu? Orang beli barang yang ngutang, yang jual barang karena tahu ngutang bayar gak lama, dimahalin. Nah sekarang coba kalau ada pasar grosir, kita pakai kartu Bank DKI.
Anda boleh debit beli di sini. Kurang modal kita pinjemin. Asal kita lihat perilaku dagang Anda nih. Sehingga para pedagang kita akan jualannya harga yang murah, belinya murah. Ada nggak yang nakal jual mahal? Pasti ada. Ketahuan, mau usir dari toko, enak aja loh. Karena kalau dia ngambil untung terlalu tinggi, yang sengsara juga masyarakat. Masyarakat sengsara miskin, nggak ada yang belanja juga. Jadi ini semua harus satu kesatuan. Makanya saya berharap banyak sama UPT sini nih Pak. Aku nggak mau dengar lagi permainan sewa-menyewa masuk kantong pribadi, store menyetor ini. Nyewa-nyewain, nah, pastilah nanti ada namanya asosiasi atau apa yang marah-marah sama saya. Yang marah sama saya biasanya tuh punya kios lebih dari satu. Dan dia sewain buat orang lain. Tempat usaha sewain buat orang lain. Pasti marah. Kalau marah sama saya, aku mah udah biasa dimarahin orang santai-santai saja. Lu marahin gua lebih galak marahin lu. Ya nggak usah khawatir itu. Yang penting sekarang pejabat kita nggak boleh main. Zaman udah berubah ini. Nggak ada lagi cerita ini kios sewain atas nama kita, saudara pejabat punya berapa biji sewain. Loksem, Lokbin itu kerja sewain buat orang lain. Udah pengusaha kayak pasar minggu dulu ketangkep. Nggak ada lagi cerita itu Pak. Ya kalau Bapak Ibu pejabat nggak suka sama saya, ya doalah mulai sekarang. Doa terus supaya saya nggak jadi gubernur lagi. Supaya Anda bebas bermain. Selama saya masih jadi ya lu susah nasibnya. Pasti ku kerjain. Ya doa aja saya bilang. Santai saja saya bagi saya. Nah, sekali lagi gerobak ini harus dinomorin. Karena ini duit rakyat. Saya ingin Bapak Ibu yang dagang ini lapor ke BPOM, buka rekening bank, store. Kami akan pelajari. Saya udah sejak 2014. Terus 2015. Saya sudah pengen 1 tahun menyalurkan 1 triliun rupiah kepada seluruh pengusaha kecil menengah. Bisa nggak Bank DKI salurkan? Nggak bisa. Hanya 300 miliar. Kenapa? Kami nggak mengenali mereka siapa. Karena nggak pernah tercatat di rekening bank. Arus kas banknya nggak ada. Kayak di sini, saya minta kasih sebanyak mungkin. Duitnya banyak. 1 triliun. 1 tahun. Belum lagi sisa tahun lalu. Bank DKI bilang, mohon maaf Pak, nggak bisa Pak. Yang ini aja baru bisa kita kasih kredit Bapak 24, 26 yang layak. Gila. Padahal saya pengen kasih orang kredit itu 100.000 orang. Nggak bisa. Kecuali saya main politik ya. Ya mau balikin nggak balikin kasih aja lah. Yang penting pilih gua. Itu namanya kurang ajar. Uang orang dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya mau nyalon lagi. Orang suka bilang saya ingat ke Bapak Ibu ya, tidak ada kewajiban mau pilih saya. Siapapun jadi gubernur, Bapak Ibu berhak mendapat hak. Itulah keadilan sosial. Sila kelima bukan bantuan sosial. Kalau bantuan, mau milih, mau jadi tim sukses, baru dapat bantuan. Kalau yang bukan tim sukses, nggak boleh. Kalau saya enggak. Bapak Ibu terang-terangan jadi tim sukses orang lain juga. Kalau yang dihitung dari bank yang layak dapat kredit, dapat. Kalau mau dagang ini, mau kafirin saya juga dapat. Gak ada urusan. Karena saya ini disumpah jadi gubernur. Ya nggak ada urusan. Pejabat-pejabat juga banyak yang kafirin aku di belakang kok. Nggak ada urusan. Selama baik ya naik aja. Yang penting kamu kerja di bawah sumpah. Bagi saya sederhana. Nah ini juga untuk, karena beberapa lawan itu khawatir saya manfaatkan ini. Kalau saya manfaatkan, saya mau nggak cuma kasih 26 kredit? Nggak mau dong. Duit di tangan saya, kasih aja 2.000 orang, bukan duit saya ini. Soal macet, emang gue pikirin. Saya begitu masuk ke DKI, macet itu sampai 400 sampai 600 miliar kan Pak. Macet kredit dikasih. Langsung saya tarik semua. Bubarin. Itu yang UPT apa tuh? Dana bergulir. Bubarin. Itu namanya cara dana bergulir tuh bisa dapat penghargaan dipilih jadi gubernur kali. Saya boleh nggak dana bergulir gulirkan 1 triliun? Boleh. Boleh kok, hak saya kok, cuma pergub kok. Mau kasih siapa 1 triliun bisa pergub saya. Kalau saya lakukan itu, berarti saya melawan sumpah jabatan saya.
ketuhanan Maha Esa sama keadilan sosial tadi. Berarti saya nggak adil. Kalau saya nggak adil, saya juga menghina ketuhanan Maha Esa, menghina ideologi, menghina firman Tuhan. Saya bilang nggak bisa. Saya lebih baik nggak usah jadi gubernur. Makanya yang tinggal di rumah susun ratusan ribuan saya usir. Marah sama saya. Saya bilang nggak bisa. Ini hak orang yang belum mampu. Jadi saya ingin Bapak Ibu ini ada tempat inkubator. Bapak Ibu cukup pakai otak, kreativitas, rajin, tekun, jujur. Kami yang modalin. Tempat kita juga lagi bangun untuk kayak co-working place ya di Kranasda. Jadi kami lagi bangun anak-anak muda yang punya bakat desain baju macam-macam, nggak punya model beli komputer bagus kan, nggak punya model beli mesin jahit, mesin potong yang bagus, yang tepat. Kami sediakan semua, mereka datang menjual ide, nanti dia udah bagus kita jualin. Nah jadi ke depan harusnya saya udah bilang sama Pak Irwandi, Anda beli bila perlu semua printer 3 dimensi. Supaya orang pengen bikin rancang model botol aqua, mau botol apa, gelas. Dia modalnya kita modalin. Sehingga anak-anak pintar, dia nggak ada lagi orang Jakarta bilang gini, udahlah nasib gua lah. Aku mah orang miskin, bapak miskin, tetap jadi kuli punya deh. Itu pada semangat. Kalimat ini saya dengar sejak kecil. Saya waktu SD, teman kampung saya itu pinter-pinter. Saya waktu SD itu kalau nyontek sama dia, pelajaran berhitung ya, namanya Johnny. John, itu nomor itu berapa John? Maksudnya dia bilang sama saya, Hop, kamu tidak boleh nyontek. Kamu harus belajar. Karena kamu anak tauke. Nanti setelah kamu dewasa, kamu pasti jadi tauke. Jadi tauke kamu ditipu orang. Baik kamu harus pintar. Kalau saya pasti jadi kuli katanya. Karena saya anak orang, saya juga kuli bapak saya. Itu saya kecil udah dengar. Begitu SMP, saya mulai juara. Belajar yang baik. Teman saya yang tidak juara, bapak saya muji dia lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena makanannya saya lebih bergizi. Saya tiap pagi bangun, udah kayak orang Belanda, telur, susu, keju, coklat, roti, semua lengkap. Sama serbet, sama gelas. Nggak ada kata cuci piring, nggak ada ngambil piring. Udah duduk saja, udah diaturin. Teman saya makan singkong pun enggak. Perut lapar ke sekolah. Dia bisa nyaingin saya, di bawah saya 1 juara. Bapak saya bilang dia lebih pintar. Makanya di Jakarta, sekarang bapak saya bilang begini, kamu harus pikirin gimana anak-anak itu bisa sama kayak kamu. Tapi bapak saya bilang, kamu jadi pejabat saja, Hop. Jadi orang kaya 1 miliar, bantu orang 5.000 habis. 2.000 orang. Makanya di Jakarta saya tidak mau ada orang pintar, nggak sekolah. Kalau dia bisa masuk kuliah, saya sudah biayain. Kalau dia mau usaha, jujur, kerja keras, harus kita bela. Karena fondasi ekonomi Pancasila kita adalah kelas UMKM ini. UMKM nggak mungkin maju kalau pemerintah tidak mendorong mereka naik untuk bersaing. Lokasi paling mahal, akses juga mahal, permodalan susah. Apalagi untuk supaya UMKM bisa maju. Bapak Ibu juga nggak perlu minta kredit sama kita, tempat usaha. Hari ini tanah kita itu bukan hak milik Bapak Ibu. Banyak rumah kita nggak punya sertifikat. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa nggak bikin sertifikat? Mahal. Ke BPN bisa jutaan. Terus sekarang kita udah ngomong, nggak, BPN udah setuju sama saya. Distribusi 252.000 saja. Kalau mau dibulatkan 300.000. Mau, udah aman. Jadi BPN sekarang kita bayar 300.000 saja. Sudah dia mau ukur bikin sertifikat. Tapi, ada tapi lagi. Ada yang mengatur BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan 5% dari NJOP. Ya lemes lah, mana bisa bayar. Kalau Bapak Ibu dapat rumah tanah yang dihitung 1 miliar saja, bayar itu langsung 50 juta. Orang di rumah aja nggak ada 5 juta kok, 5 bayar 50 juta. Gaji cuma 3,1 juta, 3,4 juta. Oke, kami
lagi rancang, saya mau bebaskan BPHTB untuk aset yang di bawah 2 miliar. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan, kalau nggak ada masalah, di semua kantor lurah camat Bapak Ibu boleh mendaftarkan sertifikat. Saya ingin semua milik Bapak Ibu punya sertifikat hak milik, hanya membayar 300.000. Kalau pakai debit bank di bawah 300.000 bisa punya hak milik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau nilai tanah saya dapat warisan di atas 2 miliar? Kebetulan dapat mertua kaya gitu ya, terus meninggal lagi gitu ya, anaknya 1. Terus dapat warisan tanah 100 miliar. Wah, ini 100 miliar mau dijual, dipesenin wasiat nggak boleh jual. Kalau kamu jual, kualat tuh. Mas, kamu mau bikin sertifikat 100 miliar 5%, 5 miliar. Mana ada duitnya? Masa dijual? Nah, untuk kasus itu saya udah ketemu cara juga. Nanti tetap 300.000 sertifikat. Sertifikatnya dapat, di bawahnya dicantumin ada nunggak BPHTB, sehingga waktu dia jual nanti dia harus melunaskan. Nah, dengan cara demikian semua lurah dapat berfungsi sebagai estate manager. Mana Pak Lurah sini? Nggak datang. Bu Lurah ya. Jadi semua akan jadi estate manager. Nah, Bu Lurah kalau semua orang punya sertifikat lebih gampang nggak lihat petanya satu kelurahan. Nah, jadi saya ingin nanti Bu Lurah, Pak Lurah begitu buka peta kelurahan semua sama dengan peta yang di BPN. Langsung tahu nih kapling siapa. Nggak mungkin nggak ada duit. Kalau 300.000 saja bayar untuk dapatin sertifikat. Kalau nggak ada duit kasih tahu saya lah. 300.000 aja kok. Bagi hasil tapi nanti tangannya kau jual. 300.000 aja nggak mau. Dagang kok itu kan. Nah, bagaimana kalau tanah sengketa? Ini nggak bisa urus sertifikatnya nih, sengketa. Maka kami Pemda akan mengambil alih tanah sengketa itu menjadi tempat usaha, parkiran, taman atau RPTRA, sampai ada putusan pengadilan siapa yang menang, kami balikin atau kami beli tanahnya. Nah, sehingga dengan demikian saya harap tahun depan semua di Jakarta nggak ada lagi tanah yang terlantar. Betul Pak Wali? Terlantar ambil, caplok. Yang nggak terlantar suruh bikin sertifikat. Nah, semua orang akan dapat sertifikat. Jadi akses dagang semua baik. Bus kita akan terus tambah semurah mungkin. Rumah susun kami akan mulai bangun minimal 50.000 unit tiap tahun, supaya orang-orang nggak mampu beli rumah tetap tinggal di Jakarta. Tapi kalau yang nggak punya KTP DKI bagaimana? Mohon maaf, nggak bisa. Tapi saya sudah 5 tahun, 10 tahun dagang di DKI Pak. Saya sudah punya tempat usaha dan rumah. Mau KTP DKI, ajukan, kita kasih KTP DKI, asal bayar pajak ya. Itu yang penting. Jadi itu yang kita mau lakukan. Jadi kalau KTP DKI nggak ada, Bapak ajukan saja KTP DKI. Kita nggak mau nolak orang datang ke KTP DKI, asal usaha. Yang nggak boleh datang tuh manusia gerobak. Kalau itu minta KTP DKI saya nggak kasih. Kalau ada keahlian, ada kerjaan yang tetap, kenapa nggak boleh KTP DKI? Kita ini Indonesia NKRI kok. Mau pulang ke Madura sana, di Madura pun kagak dikenal lagi, kacau kan? Gimana mau suruh minta surat pindah? Kalau ada bukti, saya cuma butuh 2 orang tetangga buat pernyataan bahwa benar dia tinggal di sini, dagang di sini, ada usaha, nggak perlu pulang, kita kasih KTP DKI, IKTP. Anda nggak bisa bikin KTP tempat lain lagi. Kalau udah IKTP, jadi nggak perlu pulang ke kampung repot-repot. Nah, ini saya yakin, saya cerita gitu panjang lebar, Bapak Ibu harus semangat. Pemerintah, saya yakin siapapun nanti mau jadi gubernur, garis-garis ini udah kami bikin, udah kami atur sedemikian rupa. Siapapun jadi gubernur nggak mungkin rubah. Ini kebaikan umat kok, kebaikan orang banyak gitu loh. Jadi Bapak Ibu juga jangan dibodohin orang ya. Saya nggak mau ada bodohin orang begini. Hati-hati ya. Ini dikasih gerobak oleh Pak Ahok loh. Kalau nanti Pak Ahok nggak jadi gubernur lagi, gerobaknya nggak bakal dikasih lagi loh, mau ditarik ulang. Itu penipuan. Ya, jadi harus ingat ini penipuan.
Atau bilang nanti kalau Pak Ahok nggak gubernur lagi, kalian diusir dagang sini, kreditnya dicabut. Itu penipuan. Jadi Bapak Ibu harus yakin, saya jadi gubernur atau tidak, masih hidup atau tidak, selama pejabat DKI ini tidak melanggar sumpah jabatan, semua yang baik visi membuat penuh otak, perut, dan dompet warga akan jalan. Kecuali memang mereka mau jadi maling lagi. Jadi maling lagi pun gubernur DKI kita belum berhenti. Masih ada satu gubernur DKI yang asli sampai 2019, tapi dia lagi ngantor di istana Pak Jokowi. Yang masih maling akan kita sikat juga. Pasti kita sikat. Kita udah nggak mau main-main lagi soal-soal maling-maling manfaatin aset negara. Ya sekali lagi, gerobak apapun, saya nggak mau kan ada juga oknum pejabat yang sok jilat-jilat kan. Oh mesti dukung gubernur ini baik, kurang ajar itu, melanggar sumpah. PNS lebih baik nggak usah banyak, suruh dukung nggak dukung, Anda melanggar sumpah. Atau datang-datang ada kedukun lagi kan, doain biar gubernurnya mati aja mungkin. Ya, kita udah keki gitu. Itu lagi ukur-ukur jantung lagi kena guna-guna apa enggak nih, masih oke berarti. Pagi masih oke berarti. Ya kan, jadi udahlah, saya pengalaman dari bupati semua. Orang dari main kasar, ngancam, sampai halus, sampai kirim guna-guna, sudah saya ngalamin. Saya percaya pemeliharaan Tuhan saja. Selama kitanya niat nawa itu semua baik, benar, kenapa kita takut? Pasti ada jalan. Yang penting Bapak Ibu harus partisipasi, bantu saya. Ya kalau ada orang yang curang, punya kios banyak, nyewain, ada pejabat yang minta store, yang maling, diam-diam SMS saya, WhatsApp saya. Saya begitu tahu, atau bikin surat kaleng nggak apa-apa. Ada yang bohong juga nggak apa-apa kok. Begitu saya lihat ada surat, saya akan selidikin. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Itu teori saya. Ada laporan apapun, mau fitnah apapun, saya yang pelajari, saya panggil dia. Saya betul lihat muka pejabat, saya ngomong-ngomong, saya udah tahu kok. Oh ini agak ular dikit ini, nggak apa-apa. Nanti gue jepit kepalanya. Nggak apa-apa, aku biarin aja ngomong-ngomong. Karena udah pengalaman ditipu saya, belasan tahun di pemerintah. Main sandiwara, halus, santun, udah kenyang aku. Udah kenyang aku main sandiwara. Jadi aku udah tahu, oh ini bohong, ini enggak. Ya, sekali lagi dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pameran hasil produk ya, usaha kecil menengah di PIK Pendirian Cakung ini secara resmi saya buka. Berkenan yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan bantuan. Berkenan mendampingi para pejabat Provinsi DKI Jakarta. Ketoprak jangan kerupuknya kasih merah-merah. Ini dibuka. Jadi semua harus lolos. Penyerahan bantuan gerobak PKL. Pak, jadi pabrik-pabrik Penyerahan bantuan gerobak PKL sebanyak 3 jenis varian kuliner, yaitu yang pertama jenis dandang, yang kedua jenis minuman, dan yang terakhir adalah jenis gondang. tinggal di sini lah, kontrak sini, punya rumah sini. Kontrak berapa kontrak? Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu undangan yang berbahagia bahwa pemberian gerobak PKL ini berasal dari diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi yang penting jangan dijual Pak ya. Ini harus bangun rusun. Yang di lapangan. Nanti dorong, yang lain bersihin, bangun lagi rusun, tinggal lagi, dagang lagi. Semoga sukses loh Pak. Ya, semoga sukses ya. Ya, berhasil. Ayo Ibu, semoga sukses ya. Ayo. Pak, mau kasih surat. Oh ini ISPA ya. Oke. Acara dilanjutkan dengan peninjauan produk pelaku UMKM PIK Pulau Gadung yang terdiri dari produk garmen, kulit, makanan, dan logam serta produksi lainnya yang berada di pusat industri kecil Pulau Gadung. Berkenan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau lokasi pameran hasil produk pelaku UMKM PIK Pulau Gadung. Yang penting duitnya masuk ke bank Pak. Ya, masuk Pak. ke bank supaya kami bisa mulai harus kas Bapak Ibu. Baru kita bisa kasih kredit.
Kita akan bantu, Pak. Termasuk nanti ini ya bisa masukin ke katalog. Kita pun bisa seragam kita bisa. Diinformasikan juga bahwa di sini hadir pula para penerima kredit tanpa agunan Geser. dengan jumlah 26 UMKM dari 166 pendaftar. Jualan nasi pecel sudah mendapatkan kredit Coba ya. juta. Jangan ini loh, Bu. Jangan campur-campur borak, pakunya semua. Kasihan orangnya mesti lolos BPOM. Tadi kita periksa POM. Tinggal nanti yang edisi Bank DKI habis dagang store supaya duit ibu kelihatan. Siapa tahu adik mau dagang sudah catatan itu ibu jamin kita kasih lagi. Jakarta ini jual apa jual laku. Orang itu banyak. Siapkan. Bisa selesai aja. Saya keburu aja gubernur lagi. Mudah-mudahan Pak. Bagus. Saya mau cepat ini. Sukses. Saya lanjut gitu ya, Pak. Sambil bergerak sambil ke sana. Ayo sambil ke sana. Desainnya juga mesti diajar. Beda desain sendiri. Ini juga pemasaran online diajar. Kemarin Tokopedia kemarin Pak sudah Tokopedia, beli.com, apa itu semua. kita Tokopedia udah kerjasama sekarang khususan nih. Udah kerjasama Pak. Kemarin kita udah aja. Ya untuk desain-desain ini Kita lipat pengurusan dia co-working place. Dia sudah punya ide kan, dia anaknya siapa, dia kerja sama Fashion Week, siapa tahu jadi perancang. Karena kalau itu udah jalan Pak, kita siapin kendaraan Pak, kita antar sana, pulangnya nanti. Iya. Hari Merdeka. Iya, cuma kalau bisa dibantu dibantu dari pasti opnya juga apa biar dia nggak marah-marah gitu Bang. Saya pikir tadi masih buatan Thailand gitu. Dulu kan Thailand ya, itu Thailand kita. Kita dari Pelat Pak, langsung sampai Gading. Sejak tahun berapa Pak mulai bikin? Dari tahun 97. Tahun 2005 masih made in Thailand. Oh iya. Tahu produk kita Kita dari Koni Pak ya. Koni pesanan dari Pak Wismoyo asalnya. Semua medali dari Wismoyo. buat juga Pak. Sudirman kita yang buat. Iya. Iya. Kalau pakai kuningan gitu. Iya. Cuma nggak balik lagi ke Limbahnya mesti diperhatiin aja Pak. Limbah pabrik mesti Dia diatur. sering kesini Pak. Tadi Pak ya udah di beberapa kali dicoba. Baik. Ini bikin versi tadi Mas. Jadi ada beberapa desain. Jadi di satu ini Pak industri logam Pak. Jadi industri logam sama di industri logam sini juga ada. Buat co-working place ada 3 dimensi. Kalau 3 dimensi mereka mulai merancang bikin tawar kemasan. Ini nggak mungkin dong beli alat printer yang canggih. Iya Pak, dananya nggak cukup ya Pak. Ya pasti nggak bisa. Tempat kita mungkin ada bisa Pak. Kita ada tempat kita siap penjualan ini, dia bisa jual putus atau fee terserah. Langsung anak muda nggak ada modal jadi orang kaya. Ini daminya. Kamu mungkin jual satu paket desain itu bisa berapa ratus juta, bisa miliar mungkin. Kalau jual putus ada beberapa puluh juta, langsung kamu kaya.
Kalau enggak, makan gaji itu gaji 3 juta, mati nggak susah. Sekarang untungnya kita subsidi kesehatan, pendidikan, ada pensiun. Tapi pas-pasan, baik kita harap ya minimal kalau bapak emaknya pas-pasan, udah ada sekolah baik, kesehatan yang baik. Kalau nggak kesehatan, tabungan baru 2 juta, 3 juta, emak bapaknya sakit, ambles. Pakai. Nah, tapi kalau dia ada BPJS, berarti kan udah nggak ambles. Tapi nggak ambles duit 1 juta, 2 juta nggak bisa beranak jadi 2 miliar kan? Karyawannya udah pakai BPJS belum? Udah Pak. Udah ya? Jadi kalau pakai ide-ide gini, jadi ibu juga nggak usah keluarin biaya besar. Jadi anak-anak desain, ibu lihat perusahaan besar ya bu, mereka kasih tahu. Itu gimana nggak tambah kaya dia bu? Mereka pinter banget. Dia bilang apa tuh nggak? Anak magang, kumpulin. Jadi sekarang bikin box, kemasan makanan semua, itu yang kerjain tuh siapa? Mahasiswa. Iya betul. Terus dosen bilang ini tugas ya, tugas kuliah. Wah, anak-anak bikin dapat tugas kuliah, ini dibeli dari perusahaan murah-murah. Gimana mau saingan sama dia? Makanya kita harus bantu ini. Siapa? Mesin Dibantu Pak. Siapa? ya, biar bisa keluar ide bagus. Ini Buat limbah yang besar dong. Ini daminya. Limbah. Buat limbah. Udah jalan belum? Sudah berjalan. Ini contohnya kalau yang Ini bahkan ponton kita ini sudah sampai ke ekspor ke Malaysia ya Pak. Ponton ini? Iya, ke Girisos. Kita main Di blok berapa sih? Kita di blok D Pak. Blok Nah, D ya? kenapa kita nggak beli sama dia untuk tata air sampah Iya Pak. di Ini sungai? dia lebih ke di mining lebih ke engine Untuk set. engine. Oh, kalau ini untuk apa? Di sini ada. Ini lebih ke mining Pabrik ya? vertical, iya. Nggak ada yang sampah punya ya? Ini untuk sampah bisa Pak. Ini sampah juga bisa Pak. Ini untuk ditambang ya Pak, ini untuk di mining dia. Oh. Kita beberapa pekan juga ikut Ini Expo apa? Mining. Mining gimana? Air. Ditambang Pak. Tambang. Tambang apa ini? Tambang batu bara Pak. Kenapa dia taruh? Karena terlalu lembah ya? Karena nanti ini kan ada engine set untuk set pumpnya nih Pak. Takut tenggelam. Iya, takut tenggelam. Buat di Ini, sungai juga bisa. bangunan-bangunan juga. Kita main skin structure. Nah, berarti bisa bikin tempat parkiran Pak, mereka Pak. Kalau UPT parkir, parkir ke Nokton bisa bikin nggak? Pakai motor apa? Parkir tertikat. Iya. Tertikat. Mobil, motor. Dengan konsepnya pakai main structure knockdown, Iya. pakai WF itu bisa. Coba kamu rancang bikin, makanya saya bilang dia butuh lab bikinnya. Nanti suruh UPT parkir. Hanya PT Parkir itu Bang. Nah, kita bebas, itu bebas. Tapi kalau ini binaan kita kan kita bikin dong MOU, panggil BPKP, panggil jaksa. Itu yang binaan kita, selama harganya yang jual masuk akal bisa kita beli. Baru hidup. Tentang mana? AC ya Pak, betul. Mereka dudukan outdoor. Kita yang bikin ya. Tugasnya bare. Sama ya? Asik kemarin. Udah itu banyak. Udah. Dia punya ini sendiri, hospital sendiri. Realisasi. Kita juga dulu buat TNI, Angkatan Laut. Nih, duduk. Pak, gimana Pak dengan acara ini Pak? Pembelian ini Pak? Saya pikir ini yang saya katakan, pemerintah harus mendukung pengusaha kecil menengah untuk menyamakan daya saing. Nggak mungkin dia bisa punya peralatan dagang yang baik, yang bersih, kalau pemerintah tidak memberikan. Kalau kita kasih dia kredit 5 juta, dia aluminium 7 juta, habis uangnya. Makanya kita lakukan kombinasi antara UMKM dengan Bank DKI.
Bank DKI berikan kredit 5 juta, 10 juta, tapi dia dapat bonusnya langsung alat dagang. Nah, kita juga ingin tempat ini harusnya dipromosikan. Produk-produk itu taruh di Smart City. Dia harus masuk ke jual beli yang online. Dan kita juga ada siapkan di Waduk Melati, itu tempat untuk Anda co-working place, Anda mendesain, mencoba motong sampai jahit, sampai jadi produk-produk desain. Bisa buat sepatu, bisa buat pakaian. Nah, saya ingin juga di industri kecil ini, misalnya kita ambil contoh botol kemasan. Mungkin ada anak muda yang punya ide menciptakan model botol kemasan. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan dia mampu? Hanya gambar, nggak bisa. Makanya kita sediakan komputer, lalu printer 3 dimensi untuk memproduk keluar. Termasuk komponen. Dia mengatakan saya mampu produksi komponen ini. Nah, dia nggak mungkin mampu membeli alat-alat seperti ini. Nah, kita yang harus bangun. Makanya saya katakan pada Pak Irwandi, harus bangun di sini. Jadi anak muda ikut mendesain, dapat itu dia bisa menjual hak paten desainnya kepada pabrik-pabrik. Kalau itu bisa terjadi, orang yang kreatif, modalnya kreatif, nggak punya uang, dia putus sekolah pun dia akan mampu menghasilkan uang. Itu tugas UMKM. Jangan biarkan UMKM bersaing dengan yang perusahaan besar. Kita juga bukan anti perusahaan besar. Tugas kita adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tapi saya tidak percaya teori perusahaan besar harus besar, yang kecil ini cuma jadi kuli aja. Nggak bisa. Ekonomi Pancasila itu jelas keadilan. Ada ketuhanan, ada keadilan. Jadi orang-orang ini harus kita tolong supaya lapangan tandingnya sama. Dapat modal yang murah, nah termasuk soal sertifikat. Tempat usaha paling mahal di Jakarta. Kami harus sediakan. Kita sewa murah, 4.000 sehari orang dagang keliling. Nah, ini penting. Tapi ini sifatnya inkubator. Kalau anak menantunya warisan yang nggak mau pakai lagi, dia harus diusir. Kalau dia udah kaya, ya jangan dong. Masa udah kaya nyewain lagi ke orang miskin. Padahal ini sewa dari kita murah. Nah, ini yang kita mau lakukan secara bertahap. Saya kira nggak sampai 400 miliar, itu targetin 1 triliun 1 tahun. Kenapa nggak bisa? Karena ada prinsip kehati-hatian bank. Dulu kita pakai UPT dana bergulir, hilangnya itu macet 300-400 miliar. Semua orang dibagi, nggak bisa. Jadi kita sayang sama anak pun harus ada sifat mendidik. Kayak ini berapa? Dibilang Pak nggak capai target, 100 orang, 200 orang dapat kredit. Yang layak cuma 26, kasih 26. Yang lain gimana? Tidak boleh dikasih. Nah, kalau Anda mau dapat pinjaman kami, harus masukkan uang kamu di dalam rekening bank. Jadi saya bisa pelajari arus kas kamu seperti apa. Kita siapkan bunga murah, uang murah nggak bisa, karena nggak kenal siapa mereka. Nah, dengan sistem terpadu begini, kita tahu siapa mereka. Terus saya juga minta kawasan ini harusnya bangunkan rumah susun buat mereka. Sehingga mereka juga bisa tinggal di sini. Jadi orang yang usaha, betul-betul hanya mikir, dia hanya butuh modal, kerja keras, jujur, kreatif. Selebihnya kita dukung dia, termasuk tempat tinggal segala macam. Jadi kalau orang malas, curang, buang aja udah, nggak usah jadi kuliah ya lu, gue bilang. Nah, kita harus bantu mereka seperti dia, tegas. Pak, mungkin akan ada jadi pusat di sini ya Pak, pusat UMKM. Ini dari dulu udah pusat, tapi nggak pernah jalan. Soalnya Jakarta nggak ada barang baru kok. Nggak ada barang baru soal Jakarta nih. Cuma nggak pernah diurus dengan keras aja. Kita terlalu baik hati sebetulnya. Orang kuasai 5 unit, 10 unit dibiarin. Alasan Perda. Perda mengatakan 5 unit. Itu kan maksimum. Kalau kita nggak cukup bagi, boleh nggak semua orang dapat 1 saja? Itu haknya kita. Masa orang lain nggak dapat, 1 orang dapat 5, yang lain nggak dapat, kan nggak lucu gitu. Pak, RPTRA tahap 3 di Penggilingan katanya ditolak warga Pak, karena warga maunya bikin masjid Pak. Tanya sama wali kota, saya nggak tahu. Tapi memang gitu ya Pak ya? Harusnya di dalam RPTRA juga bisa ada masjid. Tergantung posisi apa. Katanya ada tolak RPTRA mau bikin masjid katanya, saya nggak tahu. Jadi itu gini, di lokasi itu memang awalnya peruntukannya mau untuk masjid, tapi karena sekarang kebutuhan RPTRA, jadi kita dorong untuk menjadi RPTRA, Pak. Di dalamnya ada masjidnya nggak? Belum ada. Ya kalau gitu jangan diubah dong. Oh, gitu. Kalau masjid ya masjid dong. Oh, baik. Ya makanya ini kan kayak ini kan kekonyolan. Harusnya kalau yang itu masjid jangan dibongkar jadi RPTRA. Oh itu bahaya tuh Pak. Bukan, masih belum ada masjid sama sekali, masih kosong. Iya kalau itu memang mau bangun masjid ya masjid. RPTRA kita beli tanah lain lagi, baru masyarakat nggak kecewa Pak. Jadi pejabat tuh janji masih tepat, ya enggak. Pak, kawasan ini Pak, ini ada
Pak, untuk sertifikat yang tadi Pak, apa itu berlaku untuk wilayah PIK Pak? Setelah kawasan yang di sini ada yang mau dibenahin lagi dengan pembangunan? Enggak, kita akan bangun banyak co-working place. Kita sudah lagi bangun di mana yang di aplikasi itu di Casablanca. Casablanca, nanti juga di Waduk Melati kita akan terus bangun seperti ini. Jadi ibaratnya kalau Anda suka fitness, beli alat kan mahal, mampu beli juga sempit. Anda bayar iuran masuk ke fitness center. Ya mungkin orang hanya bayar 50.000 sehari udah bisa coba semua alat. Nah itu idenya kayak gitu. Jadi kamu pengen kreasi segala macam, nggak mungkin beli komputer 3 dimensi, printer macam-macam. Ya kamu datang ke tempat kami, kamu pakai punya kami. Gratis Pak itu Pak? Kita mau kenakan bayaran, tapi murah sekali. Mungkin sehari mungkin ada minum, ada apa, mungkin 50.000. Supaya ada disiplin, kalau gratis semua orang nongol. Nah kalau lihat ada anak nggak punya duit, kita bisa lihat. Baru kita bantu yang gratis. Pak, relokasi Rusunawa Tawadak sekarang progresnya gimana? Sejauh ini cukup baik. Mereka pindah terus kok. Ada berapa tuh sekarang? Saya nggak tahu udah berapa ratus ya. Tapi secara keseluruhan mereka pindah. Kan dia dari mulut ke mulut. Ini apartemennya bagus sekali loh, 36 meter persegi. Nanti yang provokator adalah yang sisa. Ini kalau yang sisa-sisa kita sikat aja. Pak Gubernur. Nanti dong, sikatnya beli dulu. Sertifikat tadi Pak, apa itu berlaku untuk wilayah UPK sini Pak? Yang mana? Sertifikat yang 300.000. Oh enggak, kan ini kan tanah DKI. Kalau tanah DKI nggak bisa, kecuali sudah pernah Anda beli. Enggak, masalah dulu kan sudah sempat bisa kita sampai ke HGB Pak. Mari kita lihat, saya mau lihat catatan sampai di mana. Kalau sampai HGB kan masih di atas HPL kami. Kalau di atas HPL kami, Anda pakai HGB saja. Untuk yang belum sampai ke HGB masih bisa Pak, diproses sampai ke HGB Pak? Saya kayaknya sekarang sistem aset kita udah nggak boleh. Kita menyerahkan kepada instansi saya nggak boleh, karena sudah akurat basis. Pencatatan aset sudah harus langsung nilai. Berarti untuk satu wilayah ada yang bisa sertifikat, ada yang ya itu untuk membantu Anda yang mampu beli rumah di luar. Kalau di wilayah ini nggak bisa, wilayah ini jadi inkubator. Jadi Anda yang mau usaha silakan kita tanggung, modalin, sampai Anda kaya silakan keluar. Kalau Anda nggak kaya-kaya warisin ke turunan kamu. Boleh warisin terus. Ya masa doainnya warisin terus di Pak, tadi Pak Jarod sinyal dari Bu Mega sudah besar nih. Nggak usah ngomong juga, aku udah ngomong sinyalnya. Apakah ada parpol baru kira-kira yang nggak tahu, kamu tanya sama mereka lah. Tapi ke Bapak udah pernah ada nggak Pak? Katanya ada tambahan 3 parpol yang mau mendukung Bapak. Kalian demen amat sih ngomong politik. Bentar lagi pilkada Pak. Aku bukan orang parpol, jadi ngomongnya kerjaan aja. Aku ini profesional, CEO yang dipekerjakan oleh parpol. Jadi kamu kalau tanya politik tanya sama yang punya parpol. Tapi benar Pak, katanya mau ada 3 parpol yang mendekati Nggak Bapak tahu. lagi. Kalau tanya kerjaan saya CEO kerjaan. Apa? Pak Sandiaga Iya dong, seluruh pejabat harus menerima permintaan audiensi semua orang. Itu semua harus terima. Mungkin dia pengen tahu kan, dia kan calon gubernur, mungkin dia pengen tahu apa kekurangan dari Pemda, apa yang dia bisa perbaiki. Buka, kita open data. Jadi semua calon gubernur berhak datang ke seluruh pejabat menanyakan apa saja. Termasuk bisa tanya pada pejabat, kamu nggak suka sama Ahok apa? Supaya kita bisa jualannya, kalau saya jadi gubernur, kamu pasti suka. Boleh. Pak, ntar kan buruk-buruknya jadi ketahuan sama. Nggak apa-apa dong, justru kan kita buruk-buruk ketahuan kan bagus. Lalu dia bisa jualan kan, kalau saya pasti buruk-buruknya Ahok saya selesaikan. Nah sehingga kalau ini berhasil, orang Jakarta kan untung. Gubernur berikutnya sudah nggak ada buruk-buruknya Ahok. Lebih sempurna kan? Pak Ahok dengan Pak Saifullah bagaimana Pak? Apa? Pak Saifullah baik-baik aja hubungan. Bapak menuding bahwa dia itu enggak menuding, itu kan kemarin aku ditanya bilang Bapak nggak mau cuti kan bisa menyalahgunakan birokrat. Lalu saya jawab, kalau mau menyalahgunakan birokrat itu lebih berkemungkinan sekda, karena sekda yang menghandle, sekda itu yang bertanggung jawab PNS. PNS bela PNS dong, masa bela gua sih bela sekda dia. Itu lebih bahaya, saya bilang gitu loh. Keluar beritanya seolah-olah saya bilang saya pula bahaya lah. Aduh, kacau. DPD PDIP nggak sih Pak? Pak, kapan Pak ke DPP PDIP Pak? Saya udah ke sana kemarin ketemu. Ada rencana lagi Pak? Belum. Bakal deketin DPD-nya nggak sih Pak? Kadernya Pak? Kan urusan Pak Jarod. Karena kan saya kan sudah ada partai. Cuma saya merasa sama Pak Jarod paling cocok. Dan saya juga dari dulu yang minta Pak Jarod. Jadi sekarang kalau
mau ngajak Pak Jarod, saya kan mesti sowan sama pemiliknya. Pemiliknya itu bukan Bu Megawati sebagai pribadi, tapi sebagai ketum. Makanya saya datang kepada mereka, sampaikan, boleh nggak Jarod itu ikut saya? Kalau ikut kita gabung 4 partai. Ya mereka bilang kami ada mekanisme. Tapi secara pribadi, Bu Mega katakan, dia udah merasa kami ini cocok. Nggak ada masalah kok saya sama Pak Jarod. Jadi kalau untuk ngatasin DPD, ya urusan Pak Jarod dong. Bapak sendiri mau ngerangkul dia gitu Pak, menganggur DPD-nya Pak Jarod dong, bukan orang partai saya. Aku mau rangkul gimana? Cewek cantik nggak? Ayo foto mana? Foto ayo. Udah ada kawan-kawan juga. Iya, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, semoga lancar semuanya. Semoga sukses semuanya lancar. Usaha kami lancar dah, ya. Iya, sama-sama ya.